Selamat sore, Dokter Pratiwi. Selamat sore. Dokter, long COVID, apa sih sebenarnya long COVID ini, dokter? Ya, yang disebut long COVID itu sebetulnya bukan penyakit baru, tetapi merupakan bagian dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Bila penderita itu menderita lebih berat, maka long COVID-nya terjadi lebih lama. Mereka yang tidak punya gejala, misalnya OTG, pada umumnya tidak punya long COVID, begitu. Apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena long COVID ini, dokter? Ya, itu karena terjadinya kerusakan dari organ-organ yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Jadi contohnya kerusakan yang luas pada jaringan paru menyebabkan seseorang akan menderita sesak nafas yang berkepanjangan meskipun virus sudah tidak ada lagi di saluran nafas tersebut. Kerusakan tersebut harus diantisipasi dengan berbagai upaya tambahan, misalnya dengan rehabilitasi medik, latihan pernafasan, dan kadang-kadang pasien masih merasa begitu sesak sehingga harus masuk rumah sakit lagi, sehingga kembali diperlukan obat-obatan. Baik, Dokter Pratiwi, selain sesak nafas, gejala seperti apa yang biasanya muncul pada pasien yang mengalami long COVID ini? Ya, pada umumnya pada waktu keluar dari rumah sakit, mereka yang mengalami anosmia atau gangguan penciuman itu di organ, di paru, bisa sampai 6 bulan. Tetapi gejala seperti lemas, linu-linu di badan, itu masih akan tersisa sampai 6 minggu ratanya ya. Dan diare dan seterusnya memang seringkali datang dan pergi gitu sampai beberapa bulan. Itu namanya long COVID. Artinya gejala-gejala ini nantinya bisa hilang sendiri atau bisa sembuh begitu, dokter? Seperti biasa sesudah 12 minggu ya. Tetapi yang menjadi berkelanjutan atau berkepanjangan juga ada, terlebih lagi mereka-mereka yang sebelumnya sudah mempunyai komorbid. Misalnya sebelumnya sudah mempunyai asma begitu ya. Ditambah berat dengan kerusakan paru, tentu saja menjadi sesak napas yang berkepanjangan gitu. Artinya dokter tidak semua pasien yang telah sembuh bisa atau dapat mengalami long COVID ini kan, hanya pasien-pasien tertentu begitu, dokter? Ya, jadi memang reaksinya sangat individual ya Mbak. Jadi tidak selalu long COVID itu terjadi dalam waktu yang sangat lama. Biasanya begitu selesai, pada umumnya orang sakit itu akan selesai dari dalam 6 sampai 8 minggu kalau infeksi ya. Itu akan segera hilang dengan begitu saja dan kemudian berangsur-angsur pasien kembali normal. Jadi yang namanya long COVID adalah kalau gejalanya berkepanjangan. Biasanya yang paling rentan di usia berapa, dokter, bisa terkena long COVID ini? Maka semakin berat long COVID-nya. Mereka yang mempunyai predileksi atau mempunyai komorbid seperti tadi anak-anak yang asma atau orang-orang yang asma itu mereka tentu saja mempunyai kecenderungan untuk terjadi long COVID. Jadi karena di Indonesia itu sebagian besar justru kalau lihat kurva yang paling besar memang ada pada umur yang muda, ya kayaknya mereka akan menjadi terbebani dalam masa hidupnya yang produktif ini gitu ya. Masuk dalam kategori berbahaya tidak sih, dokter, long COVID ini sampai harus perlu diwaspadai begitu? Terputus rupanya. Dokter, silakan. Dokter, long COVID ini masuk dalam kategori berbahaya tidak, dokter, sampai harus perlu diwaspadai? Ya, saudara, sepertinya hubungan komunikasi kami dengan Dokter Pratiwi mengalami sedikit kendala.
kami mencoba menghubungi kembali Dokter Pratiwi. Kembali mendengar Baik. suara saya? Mohon Baik. maaf terputus. Tidak apa-apa, dokter. Saya ulangi pertanyaan saya sebelumnya, dokter. Termasuk dalam kategori berbahaya tidak, dokter, long COVID ini sampai harus perlu diwaspadai? Ya tentu saja berbahaya itu tergantung kepada seberapa besar komplikasi ini terjadi ya. Jadi tentu diharapkan semua pasien itu melakukan kontrol kembali kepada dokter dan melihat seberapa gap yang dia punya. Jadi semuanya sebetulnya bisa diperbaiki dengan teknik-teknik kedokteran yang ada, melalui rehabilitasi medik, melalui olahraga, perbaikan-perbaikan dengan menggunakan obat-obatan maupun non-obat-obatan sehingga kondisinya bisa diperbaiki dengan cepat. Artinya dokter, proses penyembuhan, proses pengobatannya sama persis dengan ketika pasien pertama sekali atau awal sekali terkena COVID-19 ini. Betul begitu, dokter? Ya, tetapi tidak pakai obat-obatan ya, Mbak. Oh iya. Obat-obatan antivirusnya sudah tidak dipakai lagi. Mm-mm. Cuman barangkali perlu rehabilitasi medik, direhabilitasi, latihan pernafasan, ya, latihan menggunakan olahraga, misalnya berenang, misalnya dengan menghirup napas sebaik-baiknya olahraga pernafasan gitu ya, sehingga memperbaiki fungsi paru kembali. Berarti yang perlu difokuskan ketika seseorang terkena long COVID ini adalah di bagian penyembuhan pernafasan ya, dokter? Ya, yang paling mengganggu memang di situ ya. Saya rasa yang pengetapan atau menghidu itu dengan segera akan hilang. Diare, hilang nafsu makan, linu-linu itu segera akan hilang. Berarti proses penyembuhannya butuh waktu berapa lama, dokter? Sampai kita tahu bahwa kita sekarang sudah tidak terkena long COVID lagi begitu? Ya, kalau gejala-gejala yang lain itu saya rasa mudah kita sebagai individu bisa merasakan sendiri. Tetapi kalau dari paru saya rasa tergantung kepada kembalinya fungsi paru yang bisa kita ukur sebetulnya dengan respirator misalnya seperti itu ya. Baik, dokter, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Dokter Pratiwi Sudarmono, tim pakar media Satgas COVID-19. Selamat sore, salam sehat.